apa menghilangkan rasa hasud dengan kesadaran pemahaman. Jadi pemahamannya diluruskan supaya kita tidak jadi hasud. Ini yang bagian penutupnya ini. Coba perhatikan, Allah menyiksa orang yang hasud. Ya, orang yang hasud ini dia ingin nikmatnya yang dihasuti hilang. Tapi Allah tidak menghilangkan dia, menghilangkan nikmatnya orang yang dihasuti tidak dihilangkan Allah. Malah Allah menghilangkan nikmat yang ada di si hasid, orang yang hasud. Apa nikmatnya? Terhindar dari dosa. Terhindar dari dosa itu selamat. Karena hasud dia berdosa. Kalau tidak hasud, dosanya hilang, lalu nikmati. Allah juga tidak menghilangkan kesedihan yang dia jalani. Makanya jadi orang hasud itu sama dengan bunuh diri. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Jadi rekayasa buruk jahat itu tidak menimpa kecuali kepada pelakunya. Kadang malah begini, kita hasud kepada orang yang kita berharap karena kita benci, kita doana wonge loro, mau penyakitan, terus muto bisu, terus pokoknya kena corona. Sakit bersihnya. Justru kadang yang kita harapkan menimpa dia justru menimpa kita. Sangat jarang, ya kolama berarti sedikit sekali orang mencaci maki orang lain, kecuali caci maki itu akan menimpa dia sendiri. Sampai ini ada hadis Aisyah muningin. Ini hadis kurang sensitif ini. Aisyah itu kan bermusuhan dengan Utsman. Sampai gedingnya Aisyah kepada Utsman. Gue nek maca riwayat iki wis gak nyanyi Aisyah lagi saiki. Apal ora lagunya Aisyah. Jadi Aisyah itu punya rasa hasud iri kepada si Utsman. Sampai dia begini, tapi ini orang hasud tapi didikannya Kanjeng Nabi, dia punya kesadaran untuk mengatasi hasudnya. Apa? Sampai komentarnya, tidak ada hal kejadian buruk, tidak ada musibah yang aku inginkan menimpa Utsman kecuali justru menimpa ku dewi. Jadi Utsman tak mugo-mugo Utsman ini tiba ke sepeda motor ngene iki aku dhewe sing tidur, kata Aisyah. Saya berharap Utsman itu mengalami musyadah ini. Ngene ku ya malah dia apik-apik malah kena aku. Kok umpama aku arep Utsman itu mati terbunuh, ya sing terbunuh malah aku. Makanya tak ndekno. Makanya saya hentikan harapan buruk saya kepada Utsman. Supaya apa? Supaya keburukannya tidak menimpa saya. Iki ya apa itu? Hukum karma apa ini? Ya ora ana karma ya. Apa hukum bandol itu. Bandul. Jadi nek mbok kronokno malah rene. Tambah kuwenceng mbok rono ya tambah kuwenceng nek kene. Iku cara teori pegas dalam ilmu kimia, teori pegas. Jadi nek mbok mbok tumpaki tambah kuat, mencelakan tambah hadur. Nah, itulah dosa-dosa dari hasud. Ini dosa yang ditimbulkan karena hasud saja. Belum dosa-dosa ikutan, kurang direkam sama Imam Ghazali.
Ini dosa akibat kita hasud kepada orang. Belum hasud yang kemudian kita ekspresikan. Apa? Selalu nentang pendapat wong sing dihasuti. Bahkan sekalipun benar kita tentang. Urung ghibah kita pergunjikan orang itu. Belum kita adu domba orang itu dengan orang lain. Oh. Iki lagi hasute tok, wis tekan semono, wis mlebu neraka. Nek mbok tambahi ghibah, mbok tambahi apa? Itlaqul lisan bil fawahish, terus main tangan, main lisan, main itu. Wah. Ora kamot neraka mbok goni. Nah, inilah cara kita memahami, meluruskan pemahaman berarti min jihatil ilmi, supaya kita tidak hasud. Kalau kita mikir seperti ini, insya Allah lah hati kita itu bersih, hasudnya kita jadi reda, padam. Tahu, karena kita sadar hasudnya kita itu mencelakakan diri kita, menyenangkan musuh kita, membuat murka Tuhan, dan malah menyusahkan kehidupan kita sendiri. Wes pokoknya berbagai sisi itu hasud gak nuntungi, rugi yo. Wa amal amaluan pun utawi ngamal. Yang ini praktek.